Shalom Alaken. Hari anak-anak, hari ini tanggal 13 Juli 2020, saya akan mengajak kalian untuk belajar tentang saya sebagai ciptaan Allah. Nah, pada saat ini pelajaran ini ditujukan untuk anak-anak kelas 1 SD, pendidikan agama Kristen maupun Katolik. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari terlebih dahulu guru ajak kalian untuk menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa, terima kasih atas segala yang telah Engkau berikan buat kami. Ini kami anak-anakmu kelas 1 mau belajar tentang firman-Mu. Berikanlah kami kepandaian sehingga kami bisa belajar dengan sungguh-sungguh tentang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Nah, anak-anak, kita sebagai manusia harus bisa menerima dan mensyukuri bahwa kita adalah manusia ciptaan Tuhan, makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang terdiri dari 3 hal, yaitu manusia, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan. Ciri dari makhluk hidup itu adalah bergerak, bisa bertumbuh, bernafas, berkembang biak. Nah, manusia ini adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Mengapa dikatakan paling mulia? Karena manusia itu diciptakan oleh Tuhan pada hari yang ke-6, hari yang terakhir setelah semua ciptaan Tuhan itu sudah lengkap. Nah, selain itu diciptakan manusia yang paling mulia, ya, ciptaan Tuhan yang paling mulia adalah karena segambar dan serupa dengan Allah. Apa ya artinya serupa dan segambar dengan Allah? Artinya adalah memiliki sifat-sifat seperti Allah. Nah, apa aja? Seperti kasih, ya, kesucian, dan juga akal budi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kasih? Kasih itu ada sebuah perasaan yang dimiliki seseorang untuk bisa saling menyayangi, mengasihi, menyayangi, ya, dan kepada siapa? Pada Tuhan dan juga sesama. Nah, hal ini merupakan inti dari ajaran Tuhan yang paling utama, dan itu ada di dalam kitab 1 Korintus 13. Nah, lalu yang kedua adalah kesucian. Apa sih sifat Allah tentang kesucian? Kesucian itu merupakan pikiran, hati, perbuatan baik untuk kita bisa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kemudian pengertian dari akal budi yaitu sesuatu yang kita bisa pahami untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang harus kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Nah, manusia pertama yang Tuhan ciptakan dan Tuhan ditempatkan di sebuah taman yang sangat indah, yaitu bernama Taman Eden atau Taman Firdaus. Nah, siapa ya kira-kira manusia pertama yang
Tuhan ciptakan dan tempatkan di Taman Eden atau Firdaus. Namanya adalah Adam. Nah, Adam ini terbuat dari debu dan tanah. Nah, Adam itu artinya adalah manusia. Manusia yang diambil dari debu dan tanah. Nah, kemudian saat Adam ini sedang tertidur, maka Allah mengambil salah satu tulang rusuk Adam. Lalu Tuhan menciptakan manusia yang kedua, yang Tuhan tempatkan sama ya dengan Adam di sebuah taman yang bernama Taman Eden atau Taman Firdaus. Nah, sebagai apa? Sebagai penolong yang sepadan dengan Adam, yang bisa bertanggung jawab, saling mengasihi, menghargai. Ya, siapa namanya manusia kedua itu yang Tuhan tempatkan di Taman Eden atau Firdaus? Namanya adalah Hawa. Nah, apa artinya Hawa? Hawa adalah ibu dari segala yang hidup. Nah, kita lihat bahwa kita ini sebagai manusia. Manusia itu memiliki berbagai macam anggota tubuh yang berbeda. Nah, Tuhan menciptakan manusia serta memperlengkapi manusia dengan anggota tubuh yang banyak sekali kegunaannya. Nah, yaitu yang pertama kita pegang rambut. Nah, rambut ini digunakan untuk melindungi kepala kita dari panas sinar matahari. Nah, mata digunakan untuk melihat. Hidung, nah, hidung ini digunakan untuk bernafas, untuk mencium aroma wangi, ya, maupun aroma, oh, mama ini mungkin masaknya hangus. Nah, dari hidung. Lalu dengan telinga untuk apa? Untuk mendengar. Lalu mulut adalah untuk berbicara, tentu saja berbicara yang baik. Nah, untuk makan, untuk minum. Lalu apa ini? Tangan digunakan untuk memegang, mengerjakan sesuatu yang baik, untuk menolong orang. Nah, lalu kaki. Nah, kaki ini digunakan untuk kita bisa berdiri, kita bisa berjalan, berlari, bahkan melompat. Nah, Tuhan menciptakan manusia itu sangat unik. Unik itu apa artinya? Unik itu artinya manusia satu dengan yang lain itu berbeda, nggak ada yang sama. Nah, masing-masing itu memiliki ciri khas yang berbeda. Seperti contohnya, kalau kita perhatikan, ada yang badannya gemuk, ada yang badannya kurus, ada yang rambutnya lurus, ada yang rambutnya keriting, ada rambutnya berwarna hitam, ada pula ya yang berwarna pirang keemasan. Nah, ada pula kulit ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna coklat, ada yang berwarna putih kemerahan, ya. Ada juga yang berwarna kuning langsat. Nah, ada bola mata pun juga, ada yang berwarna hitam, ada juga yang berwarna coklat, ada juga yang berwarna biru bola matanya. Nah,
ada yang matanya sipit, ada juga yang matanya besar, ada yang badannya tinggi, ada yang badannya pendek. Nah, anak-anak, apapun perbedaan dalam tubuh manusia, tidak boleh ada yang mengejek. Harus kita terima, kita syukuri. Nah, tujuan Allah menciptakan manusia yang berbeda-beda adalah supaya apa? Kita manusia bisa saling melengkapi, saling menolong, ya. Semua perbedaan yang dimiliki oleh manusia ditunjukkan Allah bahwa Allah ini terbukti Allah yang maha kuasa. Nah, Tuhan juga memberikan perintah kepada manusia. Untuk apa? Pertama, untuk manusia bisa merawat alam ciptaan Tuhan. Nah, yang kedua, untuk memelihara alam ciptaan Tuhan. Dan yang ketiga adalah menjaga alam ciptaan Tuhan. Adapun tindakannya dimulai dari contohnya adalah satu, kita membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh sembarangan. Lalu contoh yang lain adalah tidak menebang pohon dengan sembarangan. Lalu ada lagi, kita harus membersihkan lingkungan, ya. Lalu tidak merusak tanaman. Jadi tanaman harus kita rajin sirami, tidak dirusak, ya. Tidak membuang limbah di sungai, limbah kimia tidak boleh dibuang di sungai. Mengapa? Karena nanti ikan-ikan bisa mati. Nah, lalu kita harus reboisasi. Apa tuh reboisasi? Reboisasi adalah penanaman hutan kembali. Lalu pohon-pohon juga ditanam di tepi atau di pinggir jalan raya, ya, kota-kota khususnya. Supaya apa? Supaya bisa segar udaranya, tidak kotor, ya, tidak populasi udara. Nah, lalu kita kalau mencari ikan juga menggunakan cara yang tradisional, ya. Lalu ada lagi mengurangi asap. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kita harus mengurangi populasi udara. Supaya apa? Udara tetap segar kita hirup, ya. Nah, itu yang agama Kristen. Sedangkan sekarang Ibu akan menerangkan untuk pelajaran agama Katolik kelas 1. Nah, Ibu beri judul bagaimana kita harus bersyukur atas diri kita sebagai anugerah Allah. Nah, tadi selain Allah menciptakan manusia yang berbeda, yang unik, ya, kita juga setiap orang memiliki identitas, ya, yang berbeda satu dengan yang lain. Identitas nama. Nama tuh ada nama panjang, kayak saya Bu Setiawati Pantara. Nah, ada juga nama pendek saya. Nama pendek saya Utara. Nah, mungkin kalian juga memiliki, ya, nama panjang dan nama pendek atau nama panggilan. Nah, ada juga identitas kita yang lain adalah tempat tinggal. Lalu tanggal lahir, tempat lahir. Nah, nama adalah pemberian dari orang tua kita yang
sejak kita lahir. Ya, lahir kita sudah diberikan nama yang terbaik dari orang tua kita, nama yang penuh dengan arti dan harapan orang tua terhadap anak-anaknya. Nah, harapan yang baik. Nah, adapun tujuan dari identitas diri adalah untuk kita atau orang lain itu bisa dengan mudah mengenal kita, bisa dengan mudah membedakan kita satu dengan yang lain. Ya. Nah, kekhasan diri kita juga bukan dari identitas lagi, tapi juga berupa keadaan fisik kita yang tadi Ibu sudah terangkan. Ada yang badannya gemuk, ada yang kurus, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting dan sebagainya. Nah, Tuhan itu menciptakan manusia itu sangat indah dan sangat istimewa. Ya. Nah, di dalam kitab Lukas dikisahkan bahwa ada sebuah keluarga dari Bapak Zakaria, dari Bapak Imam Zakaria dan Ibu Elisabeth. Nah, saat itu mereka mendapatkan rahmat yang begitu besar. Untuk apa? Untuk memperoleh anak laki-laki yang pertama. Nah, pada saat itu usia Bapak Imam Zakaria dan Ibu Elisabeth ini sudah sangat tua. Nah, ketika tiba saatnya Ibu Elisabeth ini melahirkan, maka bukan hanya orang tuanya saja yang bersukacita, tetapi semua sanak saudaranya dan bahkan tetangga-tetangganya pun ikut bersukacita dengan lahirnya anak laki-laki mereka. Nah, kemudian setelah 8 hari tiba saatnya anak laki-laki tersebut untuk disunat. Nah, pada saat disunat tersebut itu juga tanda saatnya diberikan sebuah nama. Nah, saat banyak orang mempertanyakan siapa nama anak laki-laki tersebut, ya, pada ayahnya. Nah, Imam Zakaria ini dia menuliskan nama, ya, nama Yohanes. Pada saat itu Bapak Zakaria, Imam Zakaria ini tidak bisa berbicara atau bisu. Mengapa bisu? Karena mendapat hukuman dari Tuhan. Karena pada saat sebelum anaknya lahir, sebelum istrinya mengandung, ya, Tuhan sudah berbicara melalui Imam Zakaria bahwa Imam Zakaria akan mendapatkan anak. Tetapi pada saat itu Imam Zakaria tidak percaya. Kenapa? Karena sudah tua, istrinya juga sudah tua. Dia berpikir tidak mungkin diberikan anak pada usia sangat tua. Nah, karena ketidakpercayaannya, maka Tuhan menghukum Zakaria ini untuk bisa menjadi seorang yang bisu atau tidak bisa berbicara. Nah, pada saat banyak orang menanyakan siapa nama dari anaknya, maka Imam Zakaria menuliskan dengan nama Yohanes. Nah, saat itu juga baru dia mendapatkan mukjizat. Dia kembali bisa berbicara lagi seperti dulu sebelum mendapatkan hukuman dari Tuhan. Nah, jadi kembali tidak menjadi bisu lagi ya ayahnya Yohanes Pembaptis ini. Nah, banyak orang yang melihat
dan menyaksikan peristiwa bagaimana Imam Zakaria kembali tidak bisu lagi, orang-orang menjadi heran dan mereka bersukacita, ya, bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak, kita harus bersyukur juga kepada Tuhan. Kenapa? Karena kasih Allah yang begitu besar pada manusia. Dengan cara apa? Dengan cara kita bisa memuji Tuhan, seperti yang dilakukan kesukaannya dari Raja Daud, Raja Israel yang kedua. Nah, kesukaannya adalah memuji Tuhan sambil bermain kecapi. Nah, selain itu kita harus bersyukur dengan cara kita rajin berdoa, kita rajin membaca kitab suci Alkitab, ya, serta melakukan firman Tuhan. Nah, sampai di sini dulu anak-anak pelajaran agama Kristen dan Katolik untuk SD kelas 1. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan atas segala yang telah Kau berikan buat kami. Kami sudah belajar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom, alake.